How are you today? I'm fine, thank you. Baiklah, masih semangat siang hari ini? Masih. Yuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Luar biasa, masih semangat walaupun sudah jam berapa ini? Jam 2. Kali pertemuan kita, walaupun siang hari seperti ini, kita mengawali dengan berdoa. Ojan, silakan Ojan. Before we study, let's pray together. Pray and Thank you Ojan. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? 3 orang. Firly kenapa? Sakit. Yang lainnya? Sakit juga. Kita doakan teman kita supaya lekas sembuh. Kita bersyukur selalu diberi kesehatan. Masih ingat pembelajaran kita kemarin? Masih ingat tidak? Oke, tentang apa? Mobilitas sosial. Apa yang masih diingat dari mobilitas sosial? Apa? Terbagi 2 bentuknya. Apa saja? Vertikal dan horizontal. Salah satu contohnya. Ada yang bisa? Pindah sekolah. Ojan, kalau pindah sekolah termasuk bentuk apa? mobilitas sosial horizontal. Horizontal karena Dia pindah tapi tetap saja masih jadi pelajar. Go, aplaus buat Ojan. Kalau masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor mobilitas sosial. Kemudian kita juga akan belajar tentang dampak dari mobilitas sosial. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kita akan menganalisis artikel, ya. Kemudian kita akan memahami faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Kemudian kita juga akan menganalisis tentang dampak dari mobilitas sosial. Baiklah, nanti pembelajaran kita lakukan dengan cara berdiskusi secara kelompok. Kita akan menganalisis sesuatu artikel yang mana kita akan menentukan faktor apa yang menyebabkan mobilitas sosial, kemudian dampaknya seperti apa. Gitu ya. Walaupun nanti pekerjaannya secara kelompok, MEM akan menilai secara individu juga, dan juga MEM akan menilai kerja timnya. Jadi tolong, walaupun kelompok ada kegiatan tim di situ, harus kerja sama. Gitu. Dapat dipahami? Oke. MEM akan menjelaskan terlebih dahulu tentang faktor-faktor mobilitas sosial. Selanjutnya nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Oke, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Kedua, faktor individu. Ketiga, faktor sosial, status sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, politik. Yang keenam, faktor pendidikan. Dan enggak faktor
Faktor itu apa? Efek, Efek. Terus ada lagi? pengaruh, Penyebab, pengaruh. Ada lagi? Ya, faktor itu adalah kenapa sih hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan? Itu adalah faktor. Sekarang, faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial itu karena apa? Yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural. Di sini ada yang jadi ketua kelas? Ada. Terjadi mobilitas naik. Contohnya lagi, presiden. Ya kan? Yang tadinya presiden itu dari masyarakat biasa. Apakah dia sultan? Tidak. Tapi dipilih oleh rakyat. Dan dia adalah juga masyarakat. Nah, akhirnya terpilih menjadi presiden. Akhirnya terjadi mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Itu. Paham sampai di sini? Paham. Kira-kira ada lagi yang bisa memberikan contoh? Faktor mobilitas sosial. Faktornya karena struktural. Angkat tangan. Oke, Ella, silakan. Jabatan di suatu organisasi. Jika yang awalnya hanya menjadi anggota, lalu jika ia menyalonkan kembali mengikuti organisasi tersebut, bisa jadi jika karena sifatnya atau kerja kerasnya ia akan menaiki jabatan. Oke, good. Aplaus buat Ella. Jadi benar ya, mungkin di suatu organisasi dia yang tadinya hanya menjadi anggota, kemudian karena terpilih atau mungkin karena sesuatu hal yang menyebabkan dia bisa naik jabatan, misalkan jadi ketua umum partai. Faktor ekonomi ini jelas tuh, gambarnya aja uang. Orang ingin melakukan mobilitas sosial karena ekonomi. Jadi orang pengen kaya, pengen punya mobil, pengen punya rumah, mau, pengen jalan-jalan, mau. Itu yang menyebabkan orang pengen melakukan mobilitas sosial, menjadi orang kaya. Dengan cara apa? Kerja keras, belajar dulu. Kalau masih seusia anak-anak semuanya ini harus belajar dulu kerja kerasnya. Nanti ketika usia sudah menunjukkan usia kerja, baru kita gunakan semua ilmu yang kita pelajari dari kalian masih SD untuk menjadi orang kaya. Gitu ya. Paham sampai di sini? Oke. Faktor berikutnya adalah faktor pendidikan. Kita sekarang bersyukur karena kita bisa memperoleh pendidikan secara gratis lah ya katanya. Cepet banget. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia tidak bersekolah. Tidak ada alasan. Karena semuanya dibiayai pemerintah. Kenapa penting sih pendidikan? Ya, berguna di masa depan. Republik Indonesia adalah wanita. Angkat tangan wanita-wanita ini. Iya dong. Kan tidak ada yang menutup kemungkinan ya. Dari yang sudah Mem jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Udah jelas semuanya? Oke, insya Allah katanya. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah jelas semuanya. Mem pengen kalian berdiskusi. Ya, nanti Mem akan bagikan LKPD. Silakan untuk menempatkan diri di kelompok yang sudah Mem tunjuk tadi. Pakai hitungan 10 sudah berada di tempatnya masing-masing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke. Kemudian di baliknya ya, baca dulu artikel yang sudah membagikan, dibaca, kemudian baru berdiskusi mengerjakan apa saja yang menyebabkan beliau ini jadi mobilitas. Urusannya itu kenapa? Oke?
Selamat pagi semua, berhentikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Faktor pendorong dan penghambatnya apa? Yang menyebabkan beliau ini jadi mobilitas turun tadi itu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Angin Risiko Paramita. Nama saya Azza Satu Cita Rahab. Nama saya Aura Fitra Dariska. Nama saya Ojar. Di sini kami menerima artikel yaitu Farel Prayoga yang awalnya pengamen menjadi viral di media sosial sampai diundang ke Istana Merdeka. Hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. 1. Masalah yang diangkat. Farel Prayoga yang awalnya pengamen menjadi penyanyi terkenal. Penyebab masalah itu terjadi karena Farel Prayoga memiliki bakat menyanyi sehingga ia terkenal di kalangan masyarakat. Oke. Sudah. Faktor pendorong atau penghambat, faktor individu karena pengamen menjadi penyanyi terkenal hingga Farel diundang ke Istana Merdeka negara. Ya, satu. Merdeka. Dapat disimpulkan, ia mengalami mobilitas vertikal klimbing karena yang awalnya pengamen biasa menjadi penyanyi terkenal. Penyelesaian masalahnya adalah Farel harus mengembangkan bakat yang ia miliki supaya tetap berada pada vertikal sosial klimbing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sanggahan ataukah sudah baik? Silakan. Angkat tangan. Halo semuanya. Kira kecil. Nama saya Fatimah Ilia Farah. Nama saya Rana Solati. Nama saya Yusuf.
diskusi kami adalah masalah penyebab masalah itu terjadi dikarenakan Brigadir J mengetahui rahasia Sambo. Faktor pendorong atau penghambat. Faktor pendorongnya yaitu faktor individu, sedangkan faktor penghambatnya tidak ada. Saluran mobilitas yang digunakan. Sambo mengalami mobilitas vertikal ke bawah, vertikal tinggi. Karena Sambo melakukan pembunuhan, sehingga dia dipencet secara tidak terhormat. Dampak yang dirasakan adalah dampak negatif. Sambo dipecat sehingga jabatannya hilang dan dia menjadi penyelesaian masalah. Irjen Verdi sama Odisha Etik dan etik tersebut kemudian memutuskan untuk memperhatikan tarif program pembeli itu secara tidak terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada, bagus ya. Apa tidak siap? Yang udah siap? Gimana diskusinya? Seru? Seru dan tadi bisa dipahami? Kalau bisa, saya mau tes. Apakah kalian benar-benar paham dengan materi hari ini? Kita bermain kuis. Start. Are you ready? Ready. Apa? Belajar dulu. Pembangunan kualitas sangat memungkinkan terjadinya mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal. Hal tersebut dikarenakan Ada jawaban lain selain C? Ada? Apa ya, Pak? D. Oke. Oke, kita coba. Kita jawab C. Iya. Berarti luar biasa hari ini anak-anakku semuanya sudah paham dari materi yang ada hari ini, dari evaluasi tadi semuanya bisa menjawab dengan benar. Oke, hapus dulu. Oke, kita simpulkan materi kita pada hari ini. Kita belajar apa saja? Apa? Yuk semangat. Gak apa-apa. Faktor pendorong. Dampak negatif. Dampak tidak menghambat mobilitas. Faktor pendorongnya apa kira-kira? Faktor struktural, faktor ekonomi, faktor struktural. Oke, luar biasa para otak berkarang. Anak-anakku semuanya, dari yang tadi sudah kita pelajari, semuanya pengen melakukan mobilitas sosial, bukan? Melalui saluran apa? Politik. Wajar mau politik. Tidak apa-apa. Ya kan? Kalian mau melakukan mobilitas sosial, ekonomi. Ada lagi yang melalui saluran apa? Pendidikan. Oke. Fokus buat kalian semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, kasih waktunya dong. Ibu Mem sampaikan, materi kita di pertemuan berikutnya adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pernah dengar kata pluralitas? Itu tadi, baru dengar. Oke, silakan di buku paketnya dan juga ada internet, silakan untuk dibaca-baca. Ada bahan ajar yang sudah nanti Mem share untuk dipelajari sebelum kita pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak untuk dipimpin berdoa. Mari
kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tetap semangat kan? Semangat.